بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hasyiah Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafaralah. Qala al-muallif al-musannif Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala wa dalilul isti'adzah, dalil al-isti'adzah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb al-falaq. Nanti dijelaskan apa makna falaq. Wa qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah ya Muhammad, aku berlindung dengan menyebut nama Rabb an-nas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama. Di sini disebutkan al-isti'adzah wa annaha ibadatun min ajalli anwa'il ibadat. Isti'adzah merupakan suatu ibadah termasuk jenis-jenis ibadah yang paling mulia. Wal isti'adzah hiyal iltija wal i'tisam wa taharruz. Isti'adzah itu maknanya iltija wal i'tisam wa taharruz. Semakna. Iltija itu maknanya berlindung, bertameng. Itu maknanya al-iltija, al-i'tisam, wa taharruz. Faham? Wa haqiqatuha al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Dan hakikat isti'adzah al-harabu, lari dari sesuatu yang engkau takuti menuju kepada zat yang melindungimu. Itu makna isti'adzah. Lari dari sesuatu yang ditakuti menuju kepada yang melindungi. Wal iyadz lidaf'il makruh. Isti'adzah itu lafaz asal dasarnya iyadz, berlindung dalam rangka menolak sesuatu yang tidak disukai. Wal liyaz, ada dua lafaz, ada iyaz, ada liyaz. Ada iyaz, ada liyaz. Kalau iyaz, a'udzu, itu artinya berlindung dari sesuatu yang tidak disukai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan disukai apa tidak? Tidak disukai. Kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang tidak kita sukai berupa syaitan. Wal liyaz dengan lam itu maknanya mengharap, memohon, li talabil mahbub, untuk meminta sesuatu yang disukai. Difahami? Wadih? Jadi ada dua lafaz di sini. Ada lafaz al-iyaz, ada lafaz al-liyaz. Al-iyaz berlindung dari sesuatu yang tidak disukai. Wal liyaz
mengharap sesuatu yang disukai. Qala syair, berkata seorang penyair, ya man aludhu bihi fima uammiluhu. Ya ikhwan, syair ini kalau ditujukan kepada manusia maka itu tidak boleh. Tapi kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Ya. Karena sifat yang disebutkan dalam syair ini tidak berhak melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya man aludzu bihi. Wahai zat yang aku berharap dengannya fima uammiluhu, pada perkara yang aku harapkan. Waman a'udzubi, wahai zat yang aku berlindung dengannya, fima uhazihu, fima uhaziruhu, pada perkara yang aku khawatirkan. Siapa yang kita layak mengharap, layak berlindung kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. La yajburun nas azman anta kasiruhu. La yajburun nasa, atau la yajburun nasu azman anta kasiruhu. Umat manusia tidak akan bisa menambal atau memperbaiki suatu tulang apabila tulang tersebut engkau yang mematahkannya. Wala yahiduna azman anta jabiruhu. Demikian juga sebaliknya, mereka umat manusia tidak akan mampu yahidu. Yahidun itu maknanya merusak atau mematahkan, memecahkan, itu maknanya yahidun. Mereka tidak akan mampu memecahkan atau merusak suatu tulang anta jabiruhu, apabila engkau yang menyembuhkannya, memperbaikinya. Maksudnya gini, tulang yang ada ini, umat manusia tidak akan bisa merusaknya kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dan apabila Allah hendak menghancurkannya ini tulang, tidak ada umat manusia yang bisa menjaganya. Itu semakna dengan hadis yang disebutkan dalam Arba'in apa? Ini jitama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa ini jitama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika. Semakna kan? Kalaupun umat manusia bersatu padu ingin memadaratkan kita, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki madarat, maka tidak akan bahaya. Demikian juga sebaliknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga seorang hamba tersebut, maka tidak ada yang bisa membahayakannya. Walaupun mereka bersatu padu untuk membahayakan hamba tadi. Qala al-muallif asy-syarih. Siapa pensyarah buku ini namanya? Siapa? Abdurrahman Ibnu Qasim. Amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyasta'idha bi faliqil isbah min syarri jami'il makhluqat. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk berlindung dengan faliqil isbah, zat yang memecah waktu subuh, dari seluruh makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarril ghasiq wal hasid. Ya. Dan juga berlindung dari keburukan al-ghasiq wal hasid. Apa makna ghasiq? Ini harus tahu. Masa surat Al-Fatihah, surat Qul a'udzu birabbil falaq enggak tahu? Apa artinya? Apa artinya? Hafal aja enggak, arti enggak tahu. Anak suruh pusap kalau enggak tahu. Apa?
Hah? Kegelapan? Hah? Gelap gulita. Min syarri ghasiq. Ghasiq itu kegelapan malam, menjelang malam. Ya. Kenapa? Maka memang menjelang malam itu biasanya syaitan, jin itu intisyar, menebar. Ya. Nabi SAW mengatakan, Idza kana junhul lail fakubfu sibyanakum. Kalau sudah menjelang malam, maka tahan anak-anak kalian, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena nanti di situ banyak hal-hal yang mungkin bisa mengganggu ya. Wal hasid, apa arti hasid? Hasad, orang yang hasad. Jadi berlindung dari keburukan menjelang malam. Ini anak tanbih, makanya anak-anak tolong kalau bisa sebelum maghrib itu ya, antum sudah masuk dalam masjid, tutup semua pintu-pintu masjid, atas juga, berlindung dari gangguan syaitan. Wal falak as-subhu. Al falak itu artinya subuh. Qila sababu takhsisil musta'idz bihi. Ada yang menyatakan maknanya sebab pengkhususan al-musta'idz bihi. Ya, sebab pengkhususan al-musta'idz yang berlindung dengan dari, atau yang berlindung dari kegelapan malam tersebut atau dari orang yang hasad tersebut, berlindung kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Sebabnya kenapa? Annal qadir ala izalati hadzal ma anil alim huwal qadir ayyadfa anil musta'idz ma yakhafu wa yakhsha. Ya. Sebab pengkhususan bagi orang yang berlindung dengan siapa ini? Dengan birabbil falak. Kenapa disebutkan dalam hadis, dalam ayat ini? Qul, katakanlah ya Muhammad, qul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung birabbil falak, dengan Rabb al-Falak. Kenapa orang yang meminta perlindungan mengkhususkannya dengan Rabbul Falak? Rabbul Falak itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Alasannya dikarenakan yang mampu untuk menghilangkan kegelapan malam siapa? Anil alam, yang mampu menghilangkan kegelapan malam dari al-alam, alam itu dunia. Yang mampu menghilangkan kegelapan malam dari dunia ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Jelas? Wal qadir ayyadfa'a anil musta'id ma yakhafu wa yakhsha. Karena dialah Allah Azza wa Jalla yang mampu untuk menolak dari orang yang berlindung tersebut segala sesuatu yang dia takuti atau dia khawatirkan. Difahami? Qul a'udzu birabbil falaq. Dialah Allah yang memecah al-falak. Al-falak itu apa artinya? Subuh. Ya. Dipecah oleh Allah menjadi siang. Jelas? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mampu memecah malam menjadi siang, berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melindungi umat manusia dari segala keburukan waktu malam. Jelas? Di sini juga ada faedah bahwasanya waktu malam adalah merupakan waktu yang dianggap sebagai tempat atau waktu keburukan. Karena malam bisa saja ada hewan buas, ya enggak? Bisa saja ada ular malam. Bisa saja ada penjahat, ada syaitan, jin dan yang lainnya. Memang malam itu adalah sesuatu yang gelap. Banyak keburukan di malam hari. Kemudian ayat yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyasta'idza bihi minal waswas al khannas. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk berlindung dari al-waswas, al-khannas, yang suka memberikan waswas. Siapa itu? Yakni asyaiton al-jasim ala qalbil insan. Syaitan yang suka membisik-bisikkan pada hati umat manusia. Syaitan itu tidak bisa memaksa kita. Syaitan itu cuma bisa memberikan was-was, memotivasi, mendorong, sama seperti supporter. Tahu untuk supporter? Ayo, golkan, tendangkan. Demikianlah syaitan. Ayo, ngantuklah belajar. Ngantuk dia. Ya, jadi dibisiki oleh syaitan. Gak usahlah belajar, gak usahlah belajar. Untuk apa engkau belajar? Belajar gak bikin sukses. Ya, mendingan sekolah umum, kuliah tuh. Ada cewek banyak tuh. Pondok masa? Lihat orang-orang di pondok itu mandi jarang katanya. Nah, gak ada yang pakai parfum itu. Lihat sekolah umum. Wah, rapi dia, orangnya parfuman. Ya. Gitu kan bisikan syaitan kan? Sekarang ana mau tanya sama antum. Yang pengangguran taman SMA banyak enggak? Pengangguran kuliah banyak apa enggak? Tunjukkan ke anak ustadz pengangguran yang hafal Al-Quran 30 juz. Enggak usahlah 30 juz, 15 juz aja. Hah? Hah? Dia bisa baca kitab Arab, ya? Dia bisa ngajar. Dia hafal Al-Quran 10 juz saja. Ada enggak yang pengangguran? Kalau ada pengangguran berarti itu ustadz pemalas. Ya. Malas ngajar. Ya enggak? Enggak ada kan? Ya enggak? Enggak ada. Banyak yang nyari kan? Apalagi kalau hafal Al-Quran, suaranya bagus, mungkin enggak bisa bahasa Arab, ya, enggak bisa baca kitab ini, enggak bisa baca kitab gundul bahasanya. Dia cuma pandai ngaji. Ya. Hafal Al-Quran, pandai tajwid. Nganggur enggak kira-kira? Pernah antum jumpai nganggur? Sarjana nganggur banyak apa enggak? Susah cari kerjaan banyak enggak? Banyak. Ya enggak? Nah, itu tadi. Antum harus mikir ke sana. Ya. Ini ustadznya antum yang di depan antum ini, ya. Itu pendidikannya cuma tamat SMA. Ana enggak punya gelar sarjana. Orang belajar di Yaman enggak ada ijazah ana. Ya. Belajar di pondok pesantren takhusus mulazamah seperti ini. Di Indonesia 5 tahun. Di Yaman 3 tahun, enggak ada gelar. Anak pengangguran? Ada kegiatan? Ada. Allah SWT tanggung rezeki kita. Ditanggung oleh Allah SWT asal mau kemauan, mau cari uang, kerja. Kalau antum punya ilmu, dimanapun antum akan dibutuhkan oleh banyak orang. Yang jadi masalah itu adalah antum tidak punya ilmu. Ilmu agamanya antum tanggung. Ketika ilmunya antum tanggung, ditambah antum pemalas, maka antum gak akan bermanfaat. Walih. Jelas? Jangan antum merasa minder belajar thalabul ilmi syar'i. Banyak yang membutuhkan. Ya? Itu tadi banyak orang yang membutuhkan. Kalau antum punya ilmu. Fa idza dzakarallah khannasa. Wa idza ghafala waswasa. Ya. Atau fa idza dzukirallah khannasa. Apabila Allah Subhanahu wa taala disebut, ya, syaitan tersebut, maka bisikan-bisikan tersebut akan meredup. Wa idza ghafala, kalau orang tersebut lalai, waswasah. Dia akan memunculkan waswas. Jelas? Wadih? Jelas ya ikhwan? Ya? Wa dzakara ta'ala thalatha sifatin min sifatihi. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 sifat dari sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ar-rububiyah wal mulku wal ilahiyah.
Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun nas itu apa? Sifat apa itu? Rububiyah. Malikin nas. Malikin nas al-mulk. Ilahin nas ilahiyah. Wa amara al-musta'ida ayyasta'ida biha min syarri syaitan al-muwakkal bil insan. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang yang meminta perlindungan tersebut agar berlindung dengan 3 sifat tersebut. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 3 sifat tersebut. Ana ulangi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang berlindung tersebut untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 3 sifat tersebut. Pada lafaz Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Min syarri syaitan al-muwakkal bil insan. Dari keburukan syaitan yang diutus untuk menggoda umat manusia. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam anna syaitan yajri mina bani Adam majrad dam. Dan telah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya syaitan berjalan pada jasad umat Bani Adam itu seperti mengikuti perjalanan darah. Wa akhbara annahu lam yata'awwaz muta'awwidzun bimithli hatainis suratain. Serta Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasannya tidak ada seseorang yang berlindung meminta perlindungan seperti kuatnya dia meminta perlindungan dengan yang disebutkan dalam 2 surat ini tadi. Wal amru bil isti'adzah bihi ta'ala katsir fil kitab wa sunnah. Perintah untuk beristi'adzah kepada Allah itu banyak sekali dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa minha, di antara contohnya qauluhu ta'ala wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku, kata siapa ini? Kata Ummu Maryam, Imra'atu Imran. Dia mengatakan sesungguhnya aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk engkau dan anak keturunannya dari syaitan ar-rajim. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ucapan siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Aku berlindung kepada Allah an akuna minal jahilin. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jelas? Itu semua perintah untuk beristi'adzah. Wa minas sunnah, adapun dari hadis, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Fadalla ala annal isti'adzata billahi ibadatun min ajallil ibadat. Ini menunjukkan bahwasanya isti'adzah, berlindung kepada Allah adalah suatu ibadah termasuk ibadah yang paling mulia. Fasarfuha li ghairillahi syirkun akbar. Maka tatkala dipalingkan kepada selain Allah itu dianggap sebagai syirik besar. Jelas? Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini.